Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat Islam. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita umat Islam sedunia. Perkenalkan, nama saya Hajira. Hari ini saya akan membawakan sebuah ceramah tentang bagaimana peran dan fungsi masjid di kampus dalam pengembangan budaya Islam. Nah, seperti yang kita ketahui, fungsi dasar dari masjid ialah sebagai tempat sujud atau tempat ibadah. Tetapi pada zaman Rasulullah SAW, fungsi dari masjid lebih dari tempat sujud atau tempat ibadah itu sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah At-Taubah Surat 9 ayat 108 yang artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Nah, yang tercatat jumlah masjid di Indonesia berjumlah 643.843 dan jumlah orang muslim di Indonesia yaitu 207.176.162 orang. Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi nabi dan rasul melaksanakan dakwah Islam dalam 2 periode, yaitu periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Nah, masjid-masjid yang terdapat pada zaman Nabi Muhammad yaitu 1. Masjid Quba, 2. Masjid Dirar, dan yang ketiga ialah musalla. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka berkembang pula fungsi dan peran masjid. Nah, fungsi dan peran masjid di kampus itu sendiri ialah yang pertama, masjid kampus dan suasana religius, di mana di masjid yang terdapat di kampus merupakan pusat kegiatan keagamaan dan menciptakan suasana religius di kalangan kampus. Juga dilakukan berbagai kegiatan-kegiatan keislaman yang memperkuat suasana religius. Yang kedua, pembinaan sholat wajib 5 waktu. Nah, dengan adanya masjid di kampus akan terbinanya pelaksanaan sholat wajib 5 waktu agar kewajiban Islam berjalan sesuai dengan syariatnya. Yang ketiga, pembinaan sholat Jumat. Nah, peran panitia remaja masjid sebagai pelaksana dari setiap kegiatan di masjid, salah satunya ialah sholat Jumat. Yang keempat, fungsi dan peran masjid di kampus, yaitu sebagai tempat pembinaan kegiatan bulan Ramadan. Yang kelima, program tutorial dan mentoring keislaman atau biasanya dilakukan kuliah 7 menit setelah sholat fardu, ceramah, dan sebagainya. Yang kelima ialah menjadi unit kegiatan dakwah mahasiswa. Dengan adanya masjid di kampus dan tiap-tiap pengurus masjid melakukan pendakwahan bagi mahasiswa di kampus agar keagamaan Islam semakin kuat. Yang ketujuh, subunit pengkajian Islam. Nanti dalam masjid biasanya terdapat sub-sub unit kecil pengkajian Islam antara dosen dan SPAI yang mengkaji agama Islam lebih dalam. Yang kedelapan yaitu Lembaga Pengkajian Ibadah Wanita Islam, di mana di dalamnya dipelajari tentang wanita, ibadah wanita, dan segala hal yang berhubungan dengan wanita sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kesembilan, kegiatan Hari Raya Islam. Nah, di masjid ini biasanya dilakukan
Kegiatan hari raya Islam seperti hari raya Idul Adha, Idul Fitri, 27 Rajab, Maulid Nabi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan yang terakhir yaitu peran, fungsi, dan yang terakhir yaitu program studi agama dan bahasa Arab, di mana di dalam program studi agama dan bahasa Arab dipelajari tentang agama Islam dan bahasa Arab sebagai bahasa Nabi. Dari Quran Surah At-Taubah ayat 107 sampai 108, menurut ayat tersebut terdapat dua tipe masjid. Yang pertama, Masjid Quba yang didirikan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk menambah ketakwaan mukminin. Sedangkan yang kedua ialah Masjid Dirar yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Fungsi dan peran utama pendirian masjid di kampus yaitu membentuk mahasiswa yang bertakwa, yang mana ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-5, yaitu yang pertama, yu'minuna bil ghaibi, yang artinya mengimani satu-satunya zat yang al-ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mengingat Allah atau zikrullah dan melakukan ibadah. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, yaitu mendirikan sholat dengan khusyuk. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menginfakkan sebagian hartanya seperti yang kita ketahui, yang kita peroleh ialah semua dari titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ma unzila min qablik, yang artinya beriman kepada Allah, Al-Qur'an, dan mengimaninya dan menjadikannya pedoman hidupnya. Dan yang keenam ialah wabil akhirati hum yuqinun, yang artinya mempersiapkan bekal menuju akhirat. Nah, dari ceramah tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peranan masjid ini bukan hanya sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai pusat dari setiap kegiatan keislaman yang ada di kampus. Nah, diharapkan pula dengan adanya masjid di kampus dapat terbinanya mahasiswa yang bertakwa, yang menjunjung tinggi ajaran Islam. Sekian ceramah yang dapat saya bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.